Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Hari ini tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan seluruh korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di mana 2 jenazah baru saja ditemukan pada pagi hari ini. Meski semua jenazah sudah ditemukan, Saudara, masih ada 4 jenazah lain yang masih belum bisa dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Disampaikan oleh rekan kami, Gufran Lamataha, beberapa saat lalu bahwa saat ini tim SAR gabungan masih berusaha untuk mengevakuasi sisa 4 kantong jenazah yang saat ini masih berada di titik ditemukannya korban, di mana 2 diantaranya, Saudara, adalah bagian dari 6 jenazah yang ditemukan pada hari Kamis kemarin, sementara 2 jenazah lainnya baru ditemukan pagi hari ini. Dari informasi yang kami terima dari rekan kami, Saudara Gufran Lamataha, bahwa memang untuk 2 jenazah yang ditemukan pada pagi hari ini masih berada di dalam jurang yang masih berusaha untuk bisa diangkat ke puncak Gunung Bulu Saraung. Sementara untuk 2 jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan pada hari Kamis, ini sudah berada di puncak Gunung Bulu Saraung dan rencananya akan dievakuasi, Saudara, menggunakan helikopter pada hari ini. Dan Saudara, terkait dengan korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500, ini memang dikonfirmasi sekali lagi bahwa seluruhnya sudah ditemukan. Di mana memang 2 korban terakhir ditemukan pada hari Jumat ini, tepatnya tadi pagi, Saudara. Memang untuk 2 korban yang baru saja ditemukan hari ini masih menunggu proses evakuasi dari dalam jurang. Tentunya bagaimana menunggu cuaca yang juga masih fluktuatif di sana. Karena jika cuaca masih dalam kondisi yang fluktuatif, kemudian sering terjadi hujan deras, maka evakuasi tidak bisa digunakan ataupun dilakukan melalui udara. Dan opsi yang bisa dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah melakukan evakuasi secara estafet, di mana juga dibantu oleh sejumlah relawan dan juga warga lokal tentunya, Saudara, untuk bisa membuka akses jalan dan juga rute mana yang sekiranya bisa dilalui oleh para tim SAR gabungan dan juga relawan untuk bisa mengevakuasi jenazah korban dari dalam jurang. Kita akan perbarui informasi terkini dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Saudara, bersama jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat pagi, Wafik. Untuk informasi terkait dengan identifikasi korban, seperti apa yang paling baru? Dan masih dalam tahap identifikasi, di mana 1 korban pada Kamis malam maksud kami pada Kamis 22 Januari malam kemarin ini sudah ada 1 jenazah yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan menurut rencananya siang ini akan ada 2 jenazah tambahan yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. 2 jenazah yang dijadwalkan tiba pada siang hari ini diterbangkan dari Tompo Bulu, Kabupaten Baloci, Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, di mana dari Kecamatan Baloci akan diterbangkan ke Lanut Sultan Hasanuddin dan diserahkan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Nah, 2 jenazah yang akan diserahkan ke Bidokes pada siang hari ini, Saudara, ditemukan pada jarak sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Jenazah yang tiba pada siang hari ini merupakan 2 dari 6 jenazah yang ditemukan pada Kamis kemarin 22 Januari 2026. Sementara pada
malam tadi juga ada satu jenazah yang dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan hingga siang ini sudah ada 2 kantong jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan masih dalam proses identifikasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian jalannya proses postmortem identifikasi dari 2 kantong jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada hari ini, dan menurut rencana akan ada tambahan 2 kantong jenazah pada siang nanti. Total dari 10 korban saat ini sudah ada 2 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga korban, yakni jenazah Florencia Lolita yang merupakan pramugari, dan juga ada jenazah Deden Maulana yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berhasil diidentifikasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian proses evakuasi dari korban lainnya yang nantinya ketika kemudian evakuasi berjalan dengan lancar akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses identifikasi dari identitas korban. Bremana. Wafik, kami konfirmasi kembali untuk di Bidokes Polda Sulsel di Makassar. Berarti ada berapa total jenazah yang sedang dalam proses identifikasi? Iya, untuk saat ini, bagaimana untuk pagi ini ada 2 jenazah yang masih dalam tahap identifikasi, sementara 2 jenazah lainnya saat ini masih dalam perjalanan menuju Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Bremana. Baik, kemudian untuk data antemortem dari keluarga korban, apakah seluruhnya sudah tersedia di Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Iya, Bremana dan saudara, memang sejak hari Senin kemarin seluruh data antemortem dari keluarga korban sudah lengkap di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Seluruh keluarga korban juga sudah melengkapi berbagai data-data penting dari korban, baik itu sampel DNA, kemudian juga data dokumen resmi dari korban untuk menunjang proses forensik yang akan dilakukan pada tahap identifikasi korban di tahap postmortem. Nantinya keluarga korban yang ada di Makassar, saudara, nantinya akan langsung dihubungi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan apabila proses identifikasi dari jenazah korban sudah berhasil teridentifikasi. Dalam tahap sidang rekonsiliasi, keluarga korban akan langsung diundang dan juga mendengarkan bagaimana putusan dari identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI gabungan yang bekerja di Bidokes dalam proses identifikasi korban hari ini. Ya, Wafik, kemudian bagaimana dengan kendala yang mungkin dihadapi oleh petugas di sana untuk identifikasi, karena memang untuk korban ini berbeda-beda kondisinya ketika dievakuasi? Baik. Baik, selama proses postmortem ini, Bremana dan juga saudara, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim DVI, mulai dari pemeriksaan struktur ataupun juga properti dari jenazah. Apabila kemudian dari pemeriksaan properti jenazah sudah mendukung sesuai dengan data dari antemortem, ini kemudian akan memudahkan proses identifikasi korban. Apabila kemudian ada kendala selama proses pemeriksaan sidik jari dan lain-lain, ini kemudian pihak dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan melakukan pemeriksaan sampel DNA, dan ini akan membutuhkan waktu yang lama apabila tahap pengambilan sampel DNA dilakukan. Namun sejauh ini proses identifikasi berjalan dengan lancar karena memang sudah ada 2 korban yang berhasil identifikasi dari Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan saat penyerahan jenazah dari tim SAR gabungan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, memang bukan hanya jenazah yang diserahkan, memang ada beberapa properti ataupun barang yang milik korban yang diserahkan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, berupa laptop, telepon genggam, kemudian paspor dan juga dokumen pribadi serta barang-barang pribadi milik korban yang ditemukan di jalur evakuasi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Data-data pribadi ataupun barang-barang milik korban ini kemudian juga akan memudahkan proses identifikasi dari tim DVI di Bidokes Sulawesi Selatan. Bremana. Baik, Wafik, bisa diulas kembali terkait dengan saat ini kan sudah ada 2 jenazah korban yang teridentifikasi yang sudah dikirim juga ke keluarga maupun juga ke rumah duka. Kemudian saat itu, Wafik, apa saja ataupun data apa yang kemudian bisa digunakan oleh petugas untuk bisa mengidentifikasi kedua jenazah tersebut?
Iya, dua jenazah yang sebelumnya sudah berhasil diidentifikasi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan memang dilakukan beberapa tahapan postmortem, diantaranya saat jenazah tiba di ruang forensik. eh, Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan langsung memeriksa properti yang dipakai oleh jenazah, baik itu seragam, kemudian juga sepatu yang digunakan, dan juga name tag yang masih melekat di jenazah. Ini kemudian yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah itu barulah ada pencocokan data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga korban, kemudian setelah dikumpulkan dan dicocokkan dalam tahap rekonsiliasi pada data antemortem dan data postmortem. Setelah data identifikasi dari antemortem dan postmortem cocok, akan kemudian dilakukan sidang rekonsiliasi. Nah, sidang rekonsiliasi inilah kemudian dihadirkan keluarga korban untuk melihat jenazah setelah ada verifikasi dari keluarga korban dan juga dari tim DVI. Akan diumumkan kembali bahwa identitas jenazah ini sudah sesuai dengan data antemortem dan postmortem yang sudah dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Nah, setelah nantinya sidang rekonsiliasi dilakukan, jenazah korban akan langsung diserahkan ke keluarga korban. Baik, Wafik, terkait dengan bagaimana kemudian proses dari sidang tadi dan juga mungkin menunggu kepastian informasi dari petugas, apakah memang keluarga ini masih menunggu di Bidokes Polda Sulawesi Selatan hingga pagi hari ini? Iya, Bremana, memang keluarga korban setelah prosedur antemortem dilakukan, keluarga korban masih ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun posko khusus untuk keluarga korban ada di kantor Basarnas Makassar. Nantinya dari kantor Basarnas Makassar khusus untuk posko keluarga korban akan langsung berkomunikasi dengan tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menerima informasi terkait dengan identifikasi jenazah. Ketika kemudian keluarga korban sudah ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, apabila keluarga korban kemudian membutuhkan pendampingan psikis ataupun pendampingan psikologi, akan ada ruangan khusus konseling yang ada di Basarnas Bidokes Polda Makassar ya, Sulawesi Wafik, Selatan baik. untuk mendampingi keluarga Polda. Baik, Iya. baik Wafik. Kami nanti akan ke informasi Anda lagi yang terbaru terkait dengan identifikasi korban. Terima kasih Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk informasi terkini terkait dengan proses evakuasi korban pesawat ATR 42500, kita sudah bergabung bersama Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Duyanto. Selamat pagi Pak Arifaini. Selamat pagi Pak Arif. Ya, saudara, kami masih akan mencoba memperbaiki koneksi kami bersama dengan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Duyanto. Saya akan coba sapa kembali. Selamat pagi Pak Arif. Pak Arif. Baik, kami masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami bersama Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, saudara. Namun informasi yang kami terima beberapa saat lalu dari rekan kami di lapangan bahwa saat ini masih ada 4 jenazah korban yang masih menunggu untuk bisa dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Kami akan kembali, saudara, usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.